Hai para pencari fakta. Suka ya dengan film kartun atau animasi? Tahu nggak sih dari mana para kreator dan animator mengembangkan sebuah karakter? Bukan rahasia lagi ya kalau mereka sering mengambil inspirasi dari kenyataan sehari-hari, bahkan orang yang kita kenal. Apa aja? Yuk kita simak 10 karakter yang diambil dari dunia nyata. Frank Vigil Popeye. Pelaut sangar bertato tapi suka makan bayam. Yap, siapa yang gak kenal Popeye? Karakter ini diciptakan oleh Elzie Chrysler Segar, seorang kartunis Amerika. Popeye sangat populer karena kebiasaannya memakai pipa rokok dan memakan bayam untuk mendapatkan kekuatan dan bisa menghajar Brutus, musuh bebuyutannya. Tapi Segar tidak menciptakan karakter Popeye secara tiba-tiba. Adalah seorang aktor bernama Frank Vigil yang menginspirasi karakter buatan Segar tersebut. Vigil adalah pria kelahiran 27 Januari 1868. Figur yang berotot, sering berkelahi, perokok berat, ompong, dan sosok penyayang anak. Karakter yang sama dengan Popeye tentunya. Karakter tersebut muncul pertama kali dalam komik Timble Teacher King Features pada tanggal 17 Januari 1929. Tahun berikutnya, judul komik tersebut menjadi Popeye dan lebih terkenal. I'm Popeye the Sailor Man, tut tut. Hulk Tintin. Rambutnya pirang, berjambul, berbaju biru celana merah, dan ditemani anjing putih bernama Snowy. Ia bukanlah superhero, melainkan wartawan yang selalu terlibat dalam petualangan yang berbahaya dan lolos berkat kepintaran dan kegesitannya. Komik yang sangat terkenal dan punya banyak fans ini pertama kali muncul pada 10 Januari 1929. Nah, tokoh Tintin diciptakan oleh George Perspiremi atau Hurt yang terinspirasi dari Hulk, seorang aktor Denmark. Saat berusia 15 tahun, Hulk memenangi kompetisi keliling dunia memperingati 100 tahun penulis Prancis Jules Verne. Hulk memerankan tokoh Phileas Fogg dalam Around the World in 80 Days karangan Verne. Pada tahun 1928, setahun sebelum Tintin muncul, Hulk pun berpetualang ke seluruh dunia dan sepulangnya ia menulis buku tentang perjalanannya. Herge pun kepincut. Maurice Tillet, Shrek. Shrek adalah sosok raksasa berbadan hijau, jelek, dan bertelinga panjang. Tokoh ciptaan William Steig ini muncul pertama kali tahun 90 dalam buku dongeng berjudul Shrek. Sebagai penyendiri, kasar, dan tidak suka manusia, Shrek digambarkan sebagai seorang ogre atau bangsa raksasa pemakan manusia dalam cerita rakyat Eropa. Namun sosok Shrek itu sendiri seringkali digambarkan menyerupai Maurice Tillet, seorang pegulat terkenal dari Rusia di tahun 40-an. Tillet sendiri lahir pada 1903 dengan tinggi badan hanya 1,7 meter dan berwajah bulat. Pegulat yang memiliki nama panggung The French Angel itu disebut-sebut sangat mirip dengan Shrek loh. Tillet menderita acromegaly yang membuat tulangnya nggak normal. Ia juga seorang penyair cerdas yang mampu berbicara 14 bahasa. Gimana menurut kamu? Mirip nggak sih? Alice Liddell, Alice in Wonderland. Alice adalah gadis cilik yang hidup di dunia fantasi dengan temannya seekor kelinci yang bisa berbicara. Sosoknya sangat terkenal di seluruh dunia yang diambil dari buku Alice Adventures in Wonderland karya Lewis Carroll. Tapi dari mana sih Lewis menemukan sosok Alice? Gadis itu adalah Alice Liddell, putri dari teman Carroll di Oxford pada tahun 1856. Lewis suka bertandang ke keluarga Alice dan bermain bersama anak-anak mereka. Pada 1862, Lewis menceritakan sebuah kisah ke Alice yang saat itu berusia 10 tahun. Alice ternyata sangat suka dengan kisah tersebut dan meminta Lewis menuliskan kisah itu. Lewis pun membuat kisah tersebut menjadi cerita lengkap dengan ilustrasi yang ia buat sendiri. 3 tahun setelah itu, buku catatan berisi kisah petualangan Alice itu pun terbit. Robert Ripley, Elmer Fudd. Dalam seri kartun Looney Tunes, karakter Elmer Fudd merupakan musuh bebuyutan Bugs Bunny. Ia digambarkan selalu menenteng senapan dan siap menembak. Karakter besutan Warner Bros ini bertubuh kecil dan berkepala bulat, dengan topi berburu dan memakai baju coklat. Elmer adalah seorang pemburu yang sangat kesal melihat Bugs Bunny karena sering diganggu oleh kelinci itu. Jika melihat kelinci tersebut, Elmer langsung aja mengarahkan senapannya ke arah Bugs Bunny. Nah, karakter Elmer ini diinspirasi dari sosok Robert Ripley, lelaki kelahiran 1890 yang juga seorang kartunis sekaligus antropolog. Pihak Warner Bros menjadikan Ripley sebagai model Elmer karena bentuk kepalanya yang aneh seperti telur dan cara bicaranya yang sedikit gagap pas seperti Elmer yang diinginkan.
Dan boleh percaya atau tidak, Ripley adalah pembuat acara termasyhur Ripley's Believe It or Not lah. Edit Head Edna Mode. Yang pernah nonton The Incredibles pasti tahu kan dengan sosok Edna atau biasa disingkat dengan I. Edna adalah desainer pakaian bertubuh mungil, rambut pendek, dan berkacamata yang menciptakan kostum untuk anggota keluarga The Incredibles. Edna menyesuaikan pakaian yang ia rancang dengan kemampuan tiap-tiap anggota keluarga. Lalu karakter Edna sendiri berasal dari mana ya? Ternyata nggak jauh-jauh loh. Tokoh Edna terinspirasi dari sosok Edith Head, seorang desainer kostum Disney Studio, pemenang 8 piala dan 35 nominasi Oscar atas karya-karya kostumnya. Tampilan Edna dibuat mirip dengan Edith seperti poni dan potongan rambut serta gaya kacamatanya. Sepanjang karirnya, Head yang meninggal tahun 1981 ini tidak hanya bekerja merancang kostum di belakang layar, tapi juga di tengah panggung. Sama-sama perancang busana ternyata mereka ya. Robbie Williams, Jin. Sewaktu Aladdin menggosok lampu ajaib, wah keluarlah sosok jin bertubuh besar, berwarna biru dan sedikit jenaka. Ingat kan? Nah, sosok jin beda jauh dengan jin Ifrit yang menyeramkan itu ya. Nah, soalnya karakternya divisualisasi dari sosok Robbie Williams loh, aktor legendaris. Sutradara yang menggarap animasi itu adalah Ron Clements dan John Musker memang kepincut dengan wajah jenaka Williams yang terkenal itu. Mereka tidak ragu lagi untuk menetapkan pilihan dan menugaskan para animator untuk membuat karakter jin berdasarkan wajah aktor komedi sepanjang masa itu. Coba aja lihat, mirip kan? Yap, minus jenggot dan warna tubuhnya tentunya. Gak hanya itu, Robin Williams juga menjadi pengisi suara untuk jin. Ini sih jin kerasukan manusia ya. Woody Allen, Wall-E. Dalam film Wall-E dikisahkan sebuah robot yang diciptakan oleh para ilmuwan dan diberi nama Wall-E, yang bertugas untuk membersihkan sampah di bumi. Wall-E adalah singkatan dari Waste Allocation Load Lifter Earth yang diciptakan karena kondisi bumi yang mengerikan akibat tumpukan sampah dan bertemu robot lain bernama Eve. Nah, bentuk robot Wall-E itu dikembangkan dari wajah aktor atau sutradara kawakan Woody Allen. Tidak seperti robot-robot lain yang heroik, bentuk Wall-E sangat simpel yang dilengkapi 2 lengan, roda gerigi, dan sepasang kamera atau teropong yang berbentuk mata. Teropong itu memberinya mimik yang betul-betul menyerupai ekspresi cemas khas dari Woody Allen yang terkenal itu. Gila nih kreatornya, masa muka orang dijadikan robot sih? The Beatles, Burung Nazar The Jungle Book. Dalam film The Jungle Book yang dirilis pada 1967, ada sebuah adegan yang menampilkan 4 burung nasar yang bertengger di sebatang pohon dan bernyanyi menghibur Mowgli, tokoh utama dalam cerita itu. Perhatikan potongan rambut unik keempat burung pemakan bangkai itu. Yap, karakter burung nasar itu, Buzzy, Flaps, Ziggy, dan Dizzy memang terinspirasi dari band paling top saat itu, The Beatles. Disney saat itu bahkan mengajak John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, dan Ringo Starr untuk menjadi pengisi suara burung-burung itu loh, termasuk menyanyikan sebuah lagu That's What Friends Are For. Namun kemudian batal. Adegan itu menjadi populer dengan sebutan The Vulture Song. Meski bukan The Beatles yang nyanyi, tapi kalau denger-denger asik juga loh. Tom Cruise Aladdin. Pantesan ya karakter Aladdin diproduksi Disney itu cakepnya pol. Iyalah, soalnya sosoknya dibangun dari karakter Tom Cruise. Padahal awalnya pihak Disney menyasar aktor cakep lainnya yaitu Michael J. Fox, pemeran Marty dalam Back to the Future. Tapi karena wajah Fox dianggap terlalu ceria dan masih lekat dengan Marty, akhirnya pilihan jatuh pada Tom. Saat itu Tom lagi ngetop-ngetopnya memang, dan ini nih pilihan yang tepat. Tom Cruise juga mengisi suara Aladdin. Selain wajah dan perawakan, celana gombrang Aladdin khas negeri 1001 malam itu terinspirasi dan dikembangkan dari celana Mike Hammer. Wah, sayang sekali film Aladdin gak nge-rap dikit-dikit ya. Nah, demikianlah para pecinta fakta. Dari mana dan bagaimana karakter kartun yang kita kenal berasal? Gak kebayang kan yang mana sih karakter favoritmu? Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan share. Nonton juga video populer lainnya yang telah kami sediakan untuk Anda. Suka video seperti ini? Klik tombol subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Silahkan tinggalkan opini Anda pada kolom komentar di bawah video ini.